Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Bayangkan sebuah kota yang dikelilingi tembok raksasa, dijuluki kota yang tak pernah jatuh selama 1000 tahun. Konstantinopel. Kota ini menjadi rebutan para penguasa besar, tapi selalu gagal ditaklukkan. Siapakah sosok muda yang akhirnya mampu mengubah sejarah itu? Sejarah mencatat, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan kabar gembira. Konstantinopel akan jatuh ke tangan pasukan terbaik, dipimpin oleh panglima terbaik. Pertanyaan yang menggantung di hati umat Islam kala itu, siapa gerangan sosok yang akan merealisasikan janji agung ini? Suasana menegangkan meliputi dunia kala itu. Kaisar Romawi Timur percaya bahwa benteng Konstantinopel tak akan pernah runtuh. Rakyatnya merasa aman di balik dinding yang disebut sebagai benteng terkuat di muka bumi. Namun, takdir Allah punya rencana yang berbeda. Dari kejauhan, seorang anak kecil sedang tumbuh dengan penuh semangat. Ia belajar agama, strategi perang, bahasa, dan ilmu pengetahuan sejak dini. Namanya Muhammad Al-Fatih, yang kelak dunia mengenalnya sebagai penakluk sejati. Tapi benarkah ia mampu meruntuhkan dinding itu? Hook ini mengantarkan kita pada perjalanan luar biasa. Seorang pemuda muslim, baru berusia 21 tahun, menghadapi kota terkuat di dunia dengan iman dan tekadnya. Inilah awal kisah yang akan membuat kita terpesona sekaligus tergetar oleh janji Rasulullah SAW yang nyata. Kini, sebelum kita menyelam lebih jauh ke dalam kisah megah penaklukan Konstantinopel, mari kita istirahat sejenak dari ketegangan sejarah ini. Karena sebuah perjalanan tak akan bermakna bila tidak kita jalani bersama. Sahabat-sahabat setia Teladan Live tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teladan Live tercinta. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, penuh berkah dan semangat menimba ilmu dari kisah-kisah inspiratif para tokoh besar umat ini. Hari ini, kita akan melanjutkan kisah yang begitu menggugah hati. Namun sebelumnya saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung channel Teladan Live. Dukungan dari sahabat sangat berarti agar kisah-kisah sejarah penuh hikmah ini terus hidup di hati kita. Caranya sederhana, silakan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, lalu berikan like dan share video ini. Jangan lupa juga tinggalkan komentar, agar kami tahu semangat sahabat dalam menanti kisah-kisah hebat berikutnya. Insya Allah dengan kebersamaan kita, kisah perjuangan para tokoh Islam akan selalu lestari, menjadi pengingat dan inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berjalan bersama dalam perjalanan sejarah yang syarat makna. Sahabat Teladan Live yang dirahmati Allah, setelah kita saling menyapa dan meneguhkan niat untuk terus belajar bersama, tibalah saatnya kita menyelam lebih dalam ke inti cerita. Mari kita kenali sosok utama, dunia tempat ia hadir, serta latar belakang yang membuat kisah ini begitu berarti. Sultan Muhammad Al-Fatih lahir pada 29 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah kala itu. Sejak kecil, ia telah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar. Ayahnya, Sultan Murad II, mendidiknya dengan disiplin yang keras namun penuh kasih sayang. Selain pendidikan militer, Muhammad kecil mendapat bimbingan agama yang kuat dari para ulama terbaik. Di antaranya, Syekh Ak Syamsuddin, seorang ulama dan tabib yang kelak menjadi mentor spiritual sekaligus motivator terbesarnya dalam menaklukkan Konstantinopel. Sejak dini, ia terbiasa membaca Al-Quran, mempelajari tafsir, hadis, dan ilmu fiqih. Kecerdasannya melampaui anak-anak sebayanya. Bahkan, ia sudah mampu menguasai beberapa bahasa asing, Arab, Persia, Latin, hingga Yunani. Hal ini menjadi bekal diplomasi dan strategi perang. Lingkungan istana memberinya pengalaman berharga. Muhammad kecil melihat langsung bagaimana ayahnya mengelola kerajaan yang luas. Ia belajar dari kemenangan maupun kekalahan Utsmaniyah, hingga menumbuhkan cita-cita besar, menjadikan Islam berjaya di seluruh dunia. Selain dikenal cerdas, Muhammad muda juga tegas.
Bila sudah bertekad, ia sulit digoyahkan. Semangat pantang menyerah inilah yang kelak membuatnya mampu menghadapi rintangan besar. Banyak yang menyebut bahwa sejak kecil ia sudah menampakkan tanda-tanda kepemimpinan. Di masa mudanya, ia sering berlatih menunggang kuda, memanah, dan berpedang. Latihan itu dilakukan bukan hanya untuk kekuatan fisik, tetapi juga untuk membangun keberanian dan mental keprajuritan. Jiwa pemimpin sejati perlahan terbentuk dalam dirinya. Namun, di balik kesungguhan itu, Muhammad Muda juga dikenal berjiwa halus. Ia sangat menghormati guru-gurunya, taat pada ayahnya, dan penuh kasih kepada keluarganya. Karakter inilah yang membuat banyak orang di sekitarnya kagum sekaligus segan padanya. Cita-cita besar sudah tertanam sejak dini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Konstantinopel pasti ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini terus membakar semangat Muhammad Muda untuk mewujudkannya. Pada masa itu, Konstantinopel menjadi kota yang sangat megah dan kaya. Kota ini merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium, dikelilingi benteng-benteng raksasa yang dianggap mustahil ditembus. Selama berabad-abad, berbagai pasukan Islam mencoba menaklukkannya, namun selalu gagal. Benteng Konstantinopel terkenal memiliki 3 lapisan tembok besar, parit luas yang dalam, serta perlindungan alam berupa perairan Golden Horn. Inilah sebabnya kota itu disebut sebagai benteng terkuat dunia kala itu. Banyak orang yakin tidak ada kekuatan yang bisa menguasainya. Sementara itu, kondisi dunia Islam sendiri cukup beragam. Utsmaniyah menjadi kekuatan terbesar di wilayah Eropa Timur dan Asia Kecil. Namun, di balik kejayaan itu, masih ada tantangan internal, pemberontakan, persaingan politik, dan upaya musuh untuk melemahkan mereka. Di usia muda, Muhammad Al-Fatih sudah memahami bahwa kejayaan Islam tak akan lengkap tanpa takluknya Konstantinopel. Ia tahu, hadis Rasulullah SAW adalah janji yang pasti. Maka sejak kecil ia memupuk mimpi besar itu dalam hatinya, meski banyak yang meragukan dirinya. Kerajaan Utsmaniyah terus tumbuh kuat. Pasukannya terlatih, perangnya disiplin, ekonominya berkembang. Namun, mereka tetap merasa ada yang belum sempurna. Konstantinopel masih berdiri kokoh di tengah-tengah wilayah mereka, bagai duri dalam daging yang sulit dicabut. Muhammad Muda tumbuh dalam lingkungan ini. Ia melihat betapa besar harapan umat Islam terhadap hadis Nabi tentang penaklukan Konstantinopel. Namun, ia juga melihat betapa banyak kegagalan masa lalu yang membuat sebagian orang ragu apakah janji itu akan terwujud. Di istana, guru-gurunya terus menanamkan semangat jihad dan kepemimpinan. Syekh Aqs Syamsuddin sering mengingatkan bahwa janji Allah pasti benar. Jika ia tulus, beriman, dan berjuang sungguh-sungguh, bisa jadi ia adalah pemimpin yang dimaksud Rasulullah SAW. Namun, tentu tidak mudah. Sejarah panjang kekalahan demi kekalahan membayangi tekadnya. Ia harus menghadapi cemoohan, keraguan, bahkan tekanan dari dalam negerinya sendiri. Tapi justru di sanalah tekadnya semakin kuat. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Ia mampu menguasai ilmu bahasa Arab, Persia, Latin, dan Yunani, sehingga bisa membaca banyak literatur dari peradaban berbeda. Hal ini membuat wawasannya luas, jauh melampaui usianya. Selain ilmu bahasa, ia juga sangat menekuni ilmu strategi militer. Ia mempelajari taktik perang kuno dan modern, serta sejarah berbagai penaklukan. Gurunya selalu menguji dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, dan ia selalu menjawab dengan penuh keyakinan. Muhammad Muda juga tumbuh dalam suasana spiritual yang sangat kental. Ia sering bangun di malam hari untuk salat tahajud, berdoa panjang, dan memohon agar Allah menjadikannya bagian dari pasukan yang dijanjikan Rasulullah SAW untuk menaklukkan Konstantinopel. Meski seorang pangeran, ia tidak hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Ayahnya, Sultan Murad Duwak, mendidiknya dengan keras dan disiplin. Ia diajarkan untuk terbiasa berpuasa, berkuda, memanah, dan memimpin pasukan dalam latihan militer sejak usia belia. Sejak remaja, ia juga sering ikut serta dalam ekspedisi militer ayahnya. Dari sana, ia belajar langsung arti kepemimpinan,
strategi di medan perang, dan pentingnya kesabaran dalam menghadapi kekalahan maupun kemenangan. Semua itu membentuk jiwanya yang tangguh. Ketika berusia belasan tahun, Muhammad sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin wilayah kecil di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Meski masih muda, ia mampu mengatur pemerintahan dengan baik, menunjukkan ketegasan sekaligus kebijaksanaan yang jarang dimiliki. Namun, tantangan terbesar justru datang dari dalam dirinya. Ia masih sangat muda, penuh dengan gejolak emosi, dan sering mendapat keraguan dari pejabat istana yang lebih tua. Mereka menilai dirinya belum siap memikul tanggung jawab besar. Keraguan itu tidak membuatnya menyerah. Justru semakin banyak yang meragukan, semakin keras ia berusaha membuktikan. Ia semakin rajin belajar, semakin disiplin berlatih, dan semakin dalam memperkuat hubungannya dengan Allah, Sang Penolong sejati. Lingkungan istana penuh dengan intrik politik. Tidak semua orang mendukungnya. Ada yang berharap ia gagal agar mereka bisa berkuasa. Muhammad memahami hal ini, dan sejak remaja ia belajar untuk berhati-hati serta tidak mudah percaya pada pujian semu. Semua pengalaman itu membuatnya matang lebih cepat dari usianya. Ia bukan hanya seorang pangeran biasa, tetapi calon pemimpin besar yang berjiwa kuat, berwawasan luas, dan memiliki cita-cita yang melampaui ambisi pribadi, menegakkan kejayaan Islam. Ketika usianya baru menginjak 12 tahun, Muhammad mendapat kejutan besar. Ayahnya, Sultan Murad II, memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada dirinya yang masih sangat belia. Bagi sebagian orang, ini tampak mustahil. Bagaimana mungkin seorang anak remaja memimpin sebuah kekhalifahan besar yang sedang menghadapi ancaman dari luar dan konflik dari dalam? Namun, inilah kenyataan yang harus ia hadapi. Saat berita itu tersebar, musuh-musuh Utsmaniyah langsung mencium kelemahan. Mereka menganggap kepemimpinan Muhammad hanyalah simbol tanpa kekuatan nyata. Pasukan musuh mulai menguji, menyerang wilayah perbatasan. Muhammad yang muda merasa goyah. Baginya, menjadi sultan bukan hanya soal tahta, tetapi juga tanggung jawab besar atas rakyat yang jumlahnya jutaan. Ia tahu, satu kesalahan bisa berakibat kehancuran bagi negerinya. Pada saat-saat kritis inilah ia menulis surat kepada ayahnya. Dengan penuh kerendahan hati, ia berkata, "Jika engkau adalah sultan, maka pimpinlah pasukanmu. Namun jika aku adalah sultan, maka aku perintahkan engkau untuk datang dan memimpin pasukan." Surat itu membuat Sultan Murad II tergerak kembali. Ia lalu turun tangan, memimpin pasukan, dan berhasil menghalau serangan musuh. Muhammad belajar bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan, melainkan keberanian mengambil keputusan besar. Meski kekuasaannya saat itu masih dianggap simbolis, pengalaman ini menjadi pelajaran penting. Ia menyadari bahwa amanah kepemimpinan tidak boleh dipandang remeh. Kekuasaan adalah ujian, bukan kemuliaan semata. Setelah situasi stabil, Sultan Murad II kembali naik tahta untuk sementara waktu. Muhammad pun kembali fokus belajar, berlatih, dan memperdalam strategi. Ia tahu saatnya akan tiba lagi, dan kali ini ia harus benar-benar siap. Cobaan ini mengajarinya dua hal penting, bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan tegas, dan bahwa seorang sultan sejati tidak boleh hanya duduk di singgasana, tetapi juga turun langsung membela rakyatnya. Dari sana, Muhammad bertekad untuk tidak pernah gentar menghadapi tantangan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika kelak kembali menjadi sultan, ia akan memimpin dengan hati, dengan ilmu, dan dengan keberanian yang penuh keyakinan pada Allah. Ketika Sultan Murad II wafat pada tahun 1991, Muhammad tak bisa lagi bersembunyi di balik perlindungan ayahnya. Kini, ia resmi menjadi sultan penuh kekhalifahan Utsmaniyah di usia 19 tahun. Beban itu terasa berat. Ia kini bukan hanya pemimpin bagi keluarganya, tetapi juga bagi jutaan umat Islam, prajurit, ulama, dan rakyat di seluruh wilayah kekhalifahan yang luasnya membentang. Banyak pihak meragukannya. Musuh-musuh di luar negeri menganggap kepemimpinannya lemah. Bahkan sebagian bangsawan dan pejabat di dalam negeri meremehkannya karena masih terlalu muda. Namun, Muhammad tidak gentar.
Ia justru mengingat pesan gurunya, Syekh A'aq Syamsuddin, bahwa ia adalah pemuda yang diprediksi Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel. Sejak hari pertama, Muhammad menunjukkan sikap tegas. Ia segera membenahi pemerintahan, memperkuat disiplin tentara, dan mendekatkan diri kepada para ulama agar keputusannya selalu mendapat bimbingan syariat. Ia sering menghabiskan malamnya dengan ibadah, doa, dan memohon petunjuk Allah. Baginya, kemenangan bukan hanya lahir dari strategi, tetapi juga dari keberkahan iman dan ketulusan hati. Di usia mudanya, ia sudah mampu menyeimbangkan antara kecerdasan strategi dan kedalaman spiritual. Inilah yang membuat para pengikutnya mulai menaruh hormat kepadanya. Tantangan demi tantangan mulai datang. Negara-negara tetangga, terutama Bizantium, mengawasi dengan waspada. Mereka yakin Utsmaniyah akan goyah dipimpin oleh seorang anak muda. Namun, justru sebaliknya, Muhammad semakin memperlihatkan kejeniusannya. Ia menyusun rencana besar yang membuat para penasihatnya terkejut. Penaklukan Konstantinopel, sebuah misi yang selama berabad-abad dianggap mustahil. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Aku akan menaklukkan kota itu. Rasulullah telah menjanjikan kabar gembira, dan aku ingin menjadi bagian dari janji itu." Rakyat Utsmaniyah pun mulai percaya bahwa pemimpin muda ini bukan sekadar pewaris tahta, tetapi seorang visioner yang ditakdirkan membawa kejayaan bagi Islam. Setelah resmi menjadi sultan penuh, Muhammad Al-Fatih segera menyusun langkah besar yang selama ini menjadi impian umat Islam, penaklukan Konstantinopel. Ia tahu kota itu bukan sembarang kota, dikelilingi benteng 3 lapis yang sangat kokoh, laut yang luas, serta pasukan Bizantium yang terkenal tangguh. Bahkan banyak kaisar Bizantium sebelumnya yang berkata angkuh, selama dunia ini berdiri, Konstantinopel tidak akan pernah jatuh. Namun, Muhammad yakin pada janji Rasulullah, bukan pada kekuatan dirinya semata, melainkan pada pertolongan Allah yang selalu bersama hambanya yang beriman. Langkah pertama, ia memerintahkan pembangunan benteng raksasa di tepi Selat Bosforus. Benteng ini dinamakan Rumeli Hisari, atau Benteng Eropa. Benteng itu dibangun dalam waktu sangat singkat. Saking cepatnya, musuh-musuh Utsmaniyah terkejut. Mereka menyadari Sultan muda ini bukan sekadar pemimpi, melainkan pelaksana yang tegas. Dengan benteng ini, pasukan Utsmaniyah bisa mengontrol jalur laut menuju Konstantinopel. Setiap kapal asing yang melewati selat tanpa izin akan ditembak meriam. Tidak hanya itu, Muhammad juga mengembangkan teknologi militer terbaru. Ia memesan meriam raksasa dari seorang ahli bernama Orban, yang mampu menghancurkan tembok tebal Bizantium. Meriam ini begitu besar hingga membutuhkan puluhan ekor lembu untuk menariknya, dan bisa melontarkan peluru batu seberat 0,5 ton dalam sekali tembak. Selain persiapan militer, Muhammad tak lupa menyiapkan mental pasukannya. Ia sering berkumpul bersama para prajurit, mengingatkan mereka akan janji Rasulullah tentang kemenangan. "Siapa yang menjadi pasukan terbaik?" tanya Muhammad pada para tentaranya. Mereka pun menjawab dengan lantang, "Kami, demi Allah, kami pasukan terbaik itu." Semangat jihad mulai menyala dalam jiwa setiap prajurit. Mereka sadar, perjuangan ini bukan sekadar perang, melainkan misi suci untuk menegakkan kebenaran. Sementara itu, Bizantium mulai gelisah. Mereka melihat bayangan besar kekuatan Islam semakin dekat. Namun, mereka masih percaya tembok Konstantinopel akan melindungi mereka dari kehancuran. Dengan semua persiapan yang matang, dari benteng megah, meriam raksasa, hingga semangat juang pasukan, Muhammad Al-Fatih kini berdiri di ambang sejarah besar. Langkah berikutnya bukan lagi sekadar perencanaan, tapi tindakan nyata, mengepung Konstantinopel. Saat fajar kemenangan mulai terasa, semua mata tertuju pada kota yang selama berabad-abad dianggap tak terkalahkan itu. Dengan semua persiapan yang matang, dari benteng megah, meriam raksasa, hingga semangat juang pasukan, Muhammad Al-Fatih kini berdiri di ambang sejarah besar. Langkah berikutnya bukan lagi sekadar perencanaan, tapi tindakan nyata, mengepung Konstantinopel.
Saat fajar kemenangan mulai terasa, semua mata tertuju pada kota yang selama berabad-abad dianggap tak terkalahkan itu. Melihat laut terkunci, banyak panglima merasa pesimis. Sultan, tanpa menguasai perairan, bagaimana kita bisa mendesak mereka? Tanya seorang jenderal. Namun Al-Fatih tetap tenang, sorot matanya penuh tekad. Jika laut tertutup, kita akan menciptakan jalan lain. Gagasan itu awalnya dianggap mustahil. Al-Fatih memerintahkan ribuan pekerja menyiapkan batang kayu besar, minyak pelumas, dan jalan darat melintasi perbukitan. Kapal-kapal itu akan kita tarik di atas daratan, dan Bizantium tidak akan pernah menyangka, ujarnya. Malam itu, operasi gila dimulai. Dengan diterangi obor, ribuan pasukan menarik kapal-kapal Utsmani dari perairan, melewati kayu licin yang sudah diberi minyak. Suara kayu berderak berpadu dengan semangat takbir yang menggema di udara. Bizantium terkejut besar saat fajar menyingsing. Dari atas benteng mereka melihat ratusan kapal perang Utsmani tiba-tiba muncul di Golden Horn, melewati daratan. Teriakan kepanikan menggema, mereka tak pernah membayangkan musuh bisa melakukan itu. Kini pasukan Laut Utsmani menguasai jalur vital. Panah api mulai diluncurkan, menghantam kapal-kapal Bizantium. Api berkobar di permukaan air, membuat warga kota semakin ketakutan. Tembok mereka kini dikepung dari segala arah. Taktik Al-Fatih membuat pasukan Bizantium goyah. Kaisar mereka berusaha mengobarkan semangat, namun mata para prajuritnya sudah dipenuhi rasa gentar. Mereka menyadari musuh yang dihadapi bukan sembarang pemuda, melainkan sosok dengan kecerdasan luar biasa. Hari demi hari, serangan semakin gencar. Meriam raksasa terus menembak. Kapal-kapal memutus jalur suplai makanan ke kota, dan pasukan darat menghantam benteng dari segala sisi. Kota itu mulai kehabisan persediaan, kelaparan pun merajalela. Warga Bizantium yang dulu sombong kini berlutut dalam doa. Mereka menangis memohon perlindungan, namun sebagian sudah menyerah dalam hati. Perlawanan terasa sia-sia ketika dinding mulai retak, suara meriam bagai jenderang kiamat yang terus berdentum. Al-Fatih tidak hanya mengandalkan senjata, tapi juga doa. Ia mengingatkan pasukannya, kemenangan bukan dari kita, melainkan dari Allah. Jika kita sabar dan teguh, maka janji Rasulullah akan terwujud. Semangat itu kembali menguatkan barisan. Puncak serangan semakin dekat. Malam-malam sebelum penentuan, Al-Fatih tidur dengan baju perang masih melekat di tubuhnya. Ia ingin menunjukkan kepada pasukan bahwa pemimpin mereka sama-sama rela berkorban, bukan hanya memberi perintah dari kejauhan. Fajar menjelang hari penentuan. Angin membawa aroma mesiu, keringat, dan tanah basah. Dari kejauhan, dentuman meriam terus mengguncang bumi. Pasukan Utsmani berbaris rapi. Wajah mereka penuh tekad, sementara takbir bergema menembus langit pagi. Al-Fatih menaiki kudanya, menatap tembok tinggi Konstantinopel yang sudah penuh retakan. Dengan suara lantang ia berteriak, "Wahai pasukan Islam, inilah saatnya. Rasulullah telah menjanjikan kota ini, dan kitalah yang akan menepati janji itu." Sorakan takbir membahana. Suara ribuan pasukan bergabung membuat tanah bergetar. Dari balik benteng, pasukan Bizantium mulai resah. Kaisar mereka, Konstantin Tigranes, berdiri di menara, memandang ke arah lautan bendera bulan sabit yang berkibar di hadapannya. Serangan pertama dimulai. Pasukan pemanah Utsmani melepaskan hujan anak panah, menutupi langit bagaikan badai hitam. Benteng bergetar oleh hantaman meriam raksasa. Suara batu besar menghantam dinding bagai gelegar petir yang tak kunjung henti. Pasukan Bizantium melawan dengan panah api dan minyak mendidih. Teriakan prajurit yang terkena membelah malam, namun pasukan Utsmani tetap maju. Mereka saling membantu, membawa perisai besar, menutup barisan agar tidak mudah ditembus. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa salah satu dinding luar berhasil jebol sebagian. Pasukan Utsmani segera menyerbu celah itu, namun disambut dengan hujan tombak dari Bizantium. Pertempuran jarak dekat pun tak terelakkan, pedang beradu, darah membasahi tanah. Al-Fatih tidak gentar.
Ia mengirim pasukan elit Janissary untuk menekan musuh di titik paling lemah. Dengan disiplin tinggi, pasukan ini bergerak seperti gelombang. Setiap langkah disertai takbir, menghantam pertahanan musuh yang semakin goyah. Bizantium bertahan mati-matian. Konstantin Schwabenblin sendiri turun ke medan, pedang di tangannya berlumur darah musuh. Ia tahu ini mungkin menjadi hari terakhirnya. Wajahnya penuh kelelahan, tapi matanya membara, tak ingin menyerah begitu saja. Di tengah kekacauan itu, bendera bulan sabit akhirnya berkibar di salah satu menara. Sorakan pasukan Utsmani mengguncang medan perang. Panji-panji Islam perlahan naik, menandakan kemenangan sudah di depan mata. Semangat prajurit pun semakin menggelora. Malam terakhir sebelum benteng runtuh, Al-Fatih berdoa bersama pasukan. Suara doa ribuan manusia bersatu, langit malam menjadi saksi. Ya Allah, jika Engkau ridha, menangkanlah kami esok hari. Jadikan kami hamba yang menepati janji Nabi-Mu. Fajar belum sempurna mereka, namun dentuman meriam sudah mengguncang udara. Asap mesiu mengepul, menutup langit Konstantinopel. Suara takbir bergema dari ribuan lisan pasukan Al-Fatih, mengguncang hati lawan yang resah di balik dinding raksasa itu. Di dalam kota, lonceng gereja berdentang panik. Warga berlari ke sana kemari. Wajah pucat mereka menandakan keputusasaan. Kaisar Konstantinus XVI berdiri di menara, menatap retakan besar di dinding, hatinya diliputi rasa takut sekaligus kepasrahan. Sementara itu, Sultan Muhammad Al-Fatih mengendarai kuda hitam gagahnya. Wajahnya muda, tapi matanya menyala penuh keyakinan. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, jadikan hari ini hari kemenangan Islam." Sorot matanya membuat pasukan berani hingga ke titik darah. Barisan Janissary sudah diatur dengan rapi. Mereka yang terlatih, mengenakan zirah mengkilap, berdiri tegak menunggu aba-aba. Di belakang, pemanah menyiapkan anak panah dan kavaleri menahan sabar. Semua mata tertuju pada Sultan yang memimpin dari depan. Tiba-tiba meriam terbesar kembali meledak, menggelegar bagai petir. Batu raksasa meluncur menabrak dinding, membuat guncangan besar. Tanah bergetar, suara reruntuhan terdengar. Lubang besar terbuka. Inilah yang ditunggu berhari-hari oleh pasukan Islam. Pasukan bersorak serentak, Allahu Akbar. Suara itu bagaikan gelombang menghantam jantung setiap lawan. Suara takbir tak hanya membakar semangat, tapi juga membuat takut pasukan Bizantium yang menyadari pertahanan mereka semakin rapuh. Kaisar Konstantinus memerintahkan prajurit terakhirnya maju ke celah. Wajah mereka pucat, perisai gemetar, tapi tetap maju. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pertahanan, tapi pertarungan untuk hidup atau mati. Konstantinopel kini berada di ambang sejarah. Al-Fatih mengangkat pedangnya tinggi, sinarnya memantul terkena cahaya fajar. Dengan suara lantang ia berteriak, "Majulah, wahai pasukan Allah, hari ini adalah hari yang dijanjikan Nabi." Sorakan menggema, membuat semangat prajurit membuncah tak terbendung. Gelombang pertama pasukan Utsmani menyerbu celah tembok. Pedang beradu, tombak menembus tubuh, darah berceceran. Teriakan dan doa bercampur jadi satu. Asap mesiu, bau darah, dan debu reruntuhan memenuhi udara, menciptakan suasana perang yang mencekam. Di sisi lain, pasukan kavaleri Utsmani menerobos pintu kecil yang retak. Mereka masuk cepat, menerjang lawan yang terkejut. Panah-panah meluncur, menghujani prajurit Bizantium yang bertahan. Kekuatan bertubi-tubi ini membuat benteng semakin lemah. Pertarungan makin sengit. Kaisar Konstantinus turun sendiri ke medan perang, zirahnya berkilau diterpa cahaya matahari. Dengan pedang terhunus ia berteriak, "Konstantinopel milik kita." Namun suaranya tenggelam oleh gemuruh takbir pasukan Islam. Tubuh-tubuh bergelimpangan di sekitar kaisar. Darah menggenang, membuat tanah licin. Namun ia tetap bertarung dengan gagah, menolak mundur. Semua tahu jika ia jatuh, Konstantinopel akan jatuh bersamanya. Keteguhan itu jadi simbol terakhir Bizantium. Al-Fatih mengamati dari kejauhan, lalu memberi isyarat.
Pasukan elite Janissary menyerbu langsung ke pusat perlawanan, mengepung kaisar. Pedang beradu, perisai pecah, dan sorak-sorai mengguncang langit. Waktu seakan berhenti di tengah perang berdarah itu. Kaisar berteriak sambil menebas musuh di sekitarnya, namun kekuatan manusia ada batasnya. Sebuah tombak menembus perisainya, disusul tebasan pedang yang merobek zirahnya. Kaisar terhuyung, darah mengucur, tapi matanya tetap menatap penuh perlawanan. Dengan teriakan terakhir, ia berusaha berdiri, lalu mengangkat pedang ke langit. Namun sebuah sabetan menghantam tubuhnya. Kaisar pun roboh, tersungkur ke tanah berlumur darah. Jubah kebesarannya ternoda, dan jiwa terakhir Bizantium terenggut. Sorak kemenangan menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasukan Utsmani menyerbu tanpa henti. Dinding pertahanan runtuh, gerbang jebol. Dalam sekejap, kota megah itu tak lagi berstatus tak terkalahkan. Konstantinopel kini ada di genggaman sejarah. Seorang prajurit Utsmani naik ke dinding yang retak. Dengan tangan gemetar penuh haru, ia mengibarkan bendera hijau bertuliskan kalimat tauhid. Panji itu berkibar gagah tertiup angin, menyapu pandangan seluruh pasukan. Air mata bercampur takbir kemenangan. Al-Fatih turun dari kudanya, lalu sujud syukur di tanah yang berdebu. Pasukan ikut bersujud. Langit yang kelam oleh asap perang kini menjadi saksi kerendahan hati seorang pemimpin muda yang menepati janji Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. Suara tangis, tawa, doa, dan sorakan bercampur. Sejarah mencatat hari itu, 29 Mei 1473, Konstantinopel resmi jatuh ke tangan Islam. Dunia pun bergetar karena nubuat Nabi Muhammad SAW telah nyata. Sultan Muhammad Al-Fatih dikenang sepanjang zaman. Namun, Al-Fatih tidak berbangga diri. Dengan tenang, ia memasuki kota, melarang pasukannya merusak atau menjarah. Ia mengumumkan perlindungan bagi warga dan gereja. Ketegasan sekaligus kasih sayang ini membuat namanya harum, bahkan di mata musuhnya. Sultan Al-Fatih berdiri di gerbang kota, wajahnya teduh meski masih berlumur debu perang. Ia mengangkat tangannya, lalu berkata, "Syukur kepada Allah, penaklukan ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran." Warga Konstantinopel gemetar ketakutan. Mereka menyangka akan dibantai, namun Al-Fatih justru menenangkan mereka. "Rumah kalian aman, gereja kalian aman. Siapapun yang menyerah akan mendapatkan perlindungan," ucapnya tegas. Umat Islam pun menahan diri. Suasana berubah. Tangis, ketakutan berubah jadi haru. Orang-orang Bizantium tak percaya seorang penakluk bisa penuh kasih. Mereka menunduk hormat, menyebut Al-Fatih sebagai pemimpin bijak yang berbeda dengan raja-raja penakluk sebelumnya. Kemudian Al-Fatih berjalan menuju Hagia Sophia, simbol kebesaran Bizantium. Bangunan megah itu berdiri anggun, dikelilingi pilar kokoh. Saat itu juga ia memutuskan, Hagia Sophia akan dijadikan masjid, tempat umat Islam bersujud memuji Allah. Namun, ia tidak meruntuhkan keindahan. Al-Fatih memerintahkan agar lukisan, ornamen, dan sejarah di dalamnya tetap dijaga. Ia ingin dunia tahu, Islam datang bukan untuk merusak, melainkan memuliakan dan memberi kehidupan baru bagi Konstantinopel. Pasukan bersorak, tapi Al-Fatih mengingatkan, jangan lalai oleh kemenangan. Ingat, semua ini karena izin Allah. Kata-kata itu meneguhkan hati pasukannya, bahwa kebesaran bukanlah untuk membanggakan diri, melainkan amanah untuk dijaga. Hari itu, sholat Jumat pertama digelar di Hagia Sophia. Suasana hening, lantunan takbir menggema, memenuhi ruang megah. Air mata para prajurit menetes, mereka sadar. Mereka baru saja menjadi bagian dari nubuat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Dari seluruh penjuru dunia, kabar kemenangan Konstantinopel menyebar cepat. Dunia Islam bersuka cita, sedangkan kerajaan Eropa terkejut. Nama Sultan Muhammad Al-Fatih mengguncang sejarah, dikenang sebagai pahlawan yang menepati janji Nabi. Namun, bagi Al-Fatih, kemenangan ini bukan akhir. Ia terus berjuang memperluas dakwah, memperkuat peradaban, dan menjaga rakyatnya. Ia sadar,
Tugas pemimpin bukan sekadar menaklukkan kota, tetapi menaklukkan hati manusia dengan iman dan keadilan. Konstantinopel pun berubah menjadi Istanbul, pusat peradaban baru. Dari sinilah cahaya Islam memancar ke seluruh dunia, meninggalkan jejak peradaban yang kokoh. Sebuah bukti bahwa janji Allah itu nyata, dan kemenangan selalu bersama orang beriman. Sahabat Teladan Live, begitulah perjalanan luar biasa Sultan Muhammad Al-Fatih. Dari seorang pemuda yang penuh iman, ia menjelma jadi penakluk agung yang menorehkan sejarah emas Islam dengan penuh kebijaksanaan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap janji Allah pasti nyata. Selama ada iman, tekad, dan doa, mustahil bisa menjadi mungkin. Kemenangan bukan milik yang kuat semata, tapi milik yang menaruh seluruh harapannya kepada Allah. Bayangkan, seorang anak muda yang dulu diragukan, kini dikenang sepanjang masa. Ini bukti bahwa siapapun bisa menjadi hebat selama hidupnya dipandu iman, ilmu, dan keyakinan pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Teladan Live, semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah Al-Fatih. Mari kita belajar berani, beriman teguh, dan terus berusaha dalam hidup kita, meski tantangan terasa mustahil untuk ditaklukkan. Terima kasih sudah menyimak cerita penuh hikmah ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Teladan Live dengan cara subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar agar semangat kami makin membara membuat kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Insya Allah lebih seru, penuh pelajaran, dan pastinya membekas di hati.